Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat. Kita tawasul dulu yang dikhususkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, almarhumah guru-guru MI Islamiyah yang telah mendahului kita, semua guru dan siswa-siswi MI Islamiyah beserta keluarga di rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kalau kemarin kita sudah belajar pecahan biasa, hari ini kita akan belajar pecahan campuran. Sudah nggak sabar kan ingin belajar matematika? Yuk klik tombol di bawah ini, kita klik ya. Selamat datang, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Bu Tria mau mengulang materi sebelumnya ya. Kalian masih ingat? Nah, ini Bu Tria punya pecahan 7/9. Coba perhatikan yang Bu Tria tunjuk ya nak. Ini Bu Tria punya pecahan 7/9. Kira-kira kalian masih ingat apa enggak? 7 sebagai apa? 9 sebagai apa? 7 sebagai apa anak-anak? Bagus, 7 sebagai pembilang. Kalau 9 sebagai apa? Pinter. 9 sebagai penyebut. Nah, 7 sebagai pembilang, 9 sebagai penyebut. Kalian harus memahami ini ya, mana yang pembilang, mana yang penyebut, karena ini penting. Nah, Bu Tria punya pecahan lagi seperti tadi ya caranya. Masih ingat kan? 8 sebagai apa? Pinter. 8 sebagai pembilang. Kalau 6 sebagai apa? Bagus. 6 sebagai penyebut. Jadi 8 sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut. Dari sini sudah paham? Bagus. Baik, Putri akan lanjut. Nah, ini masuk ke menjadikan pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, kalau tadi itu kan pecahan biasa, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya menjadikan pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita kembali ke tadi ya, coba. Nah, kalau kayak gini nak, nah pecahan 7/9, 8/6, ini disebut pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu seperti ini. Nah, 2, 3/4 lah, ini tuh pecahan campuran ya. Dari pecahan campuran ini kita akan menjadikan ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Coba kita konsentrasi ya. Perhatikan yang Bu Tria tunjuk ini. Ini 2, 3/4 ya. 2, 3/4. Untuk menjadikan ke pecahan biasa, caranya 2 dikali 4. Nah, perhatikan ya. 2 dikali 4. Kemudian
ditambah 3. Putra ulang ya. 2 dikali 4 tambah 3. Misalkan seperti ini. 2 kali 4 berapa? Pinter, 8. 8 tambah 3 11. Bagus. Ya nak, seperti itu caranya. Kita tulis ya. 2 kali 4 ditambah 3. Nah, per berapa? Nah, ini nak yang Putria tunjuk. Ini penyebutnya berapa? 2, 3 per 4 penyebutnya berapa? Bagus, 4. Berarti di sini kita tulis 4. Nah, sama dengan ini penyebutnya berapa? Kita tulis dulu. Berapa penyebutnya? 4. Pinter. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 4 berapa? Bagus, 8. 8 ditambah 3 berapa? 11. Nah, pinter. Anak-anak, kita tulis dulu penyebutnya ini ya. Penyebutnya 4. Nah, 8 tambah 3 berapa? 11. Nah, apakah ini sudah sederhana? Sudah. Karena sudah paling sederhana, berarti nggak usah disederhanakan lagi ya. Nah, jadi begini caranya. Pecahan campuran dijadikan ke pecahan biasa. Jadi 2, 3 per 4 kalau dijadikan pecahan biasa hasilnya 11 per 4. Putri punya soal lagi ya. Nah, ini 4 1 per 2. Putri ulang, 4 1 per 2. Caranya seperti tadi. 4 kali 2. Nah, ditambah 1. 4 kali 2 ditambah 1 gitu ya. Nah, 4 kali 2 ditambah 1. Ingat, kalau yang di bawah ini dikalikan, kalau yang di samping ini ke atas ini dijumlah ya. Kita tulis di sebelahnya 4 kali 2 ditambah 1 per. Nah, 4 1 per 2 penyebutnya berapa nak? 2. Pinter. Kita tulis ya penyebutnya di sini ya. Bagus. Kita hitung. Nah, penyebutnya ini kita tulis dulu karena kan penyebut itu tidak dijumlahkan juga tidak dikurangi ya. Jadi penyebutnya kita langsung tulis 2. Sekarang kita hitung yang pembilangnya. 4 kali 2 berapa? 8 ditambah 1 sama dengan, kita tulis lagi penyebutnya terlebih dahulu ya. Per 2. 8 tambah 1 berapa? 9. Pinter. Apakah ini perlu disederhanakan? Tidak. Bagus. Berarti hasilnya 9 per 2. Jadi 4 1 per 2 kalau dijadikan ke pecahan biasa adalah 9 per 2. Seperti itu caranya. Mudah kan? Nah, sekarang kebalikannya ya. Sekarang menjadikan pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, ini ada 18 per 12 ya. Ini adalah pecahan biasa. Kita jadikan ke pecahan campuran. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Caranya sama seperti kemarin ya. Pakai cara puruk hapit. Nah, ini kan 18 per 12. Berarti di sini kita tulis 18 dibagi 12. Nah, gitu anak-anak ya. 18 bagi 12 berapa yang mendekati kira-kira? Pinter. Hasilnya 1. Kita tulis di sini hasilnya. Nah, 18 dibagi 12 yang mendekati hasilnya 1. Nah, sekarang 1 dikali 12 berapa? Perhatikan yang Putri tunjuk ya. 1 kali 12 berapa? Pinter, 12. Nah, hasilnya ditulis di sini, nak. Nah, 1 kali 12 12, hasilnya ditulis di sini. Nah, kemudian kita kurangi. 18 kurangi 12 berapa? Pinter, 6. Nah, dari hasil ini sudah bisa kita tulis jawabannya ya. Perhatikan seperti kemarin, A, B, S, atas, bawah, samping, atas, bawah, samping. Berarti hasilnya atas 1 6 per 12. Berarti hasilnya 1 6 per 12. Gitu caranya. Kita tulis yuk. Ya, yang atas berapa? 1. Kita tulis 1. Perhatikan yang Putri tunjuk ya. Atas, bawahnya 6. Nah, kita tulis 6 per
sampingnya berapa? 12. Nah, hasilnya 16 per 12. Mudah kan? Nah, sekarang Putri punya soal lagi. Nah, ini pecahan biasa. Sama kayak tadi, kita jadikan ke pecahan campuran. 16 per 6. Ya. Caranya pakai cara purukapit kayak tadi, nak. 16 dibagi 6. Nah, kira-kira berapa hasilnya 16 dibagi 6? Pinter, yang mendekati 2. Kita tulis di sini hasilnya. 2, ini perhatikan yang Putri tunjuk ya. 2 dikali 6 hasilnya berapa? 12. Bagus, hasilnya tulis di sini. Nah, dikurangi 16 dikurangi 12 hasilnya bagus 4. Nah, dari hasil ini sudah bisa kita tulis hasilnya. Sama kayak tadi, ABS. Atas, bawah, samping. Atas, bawah, samping. 2, 4 per 6. Gitu anak-anak. Yang atas berapa? Ini yang atas 2. Kita tulis 2 di sini ya. Perhatikan yang Putri tunjuk. Yang atas sudah ditulis. Sekarang lanjut yang bawah. Berapa bawah? 4. Nah, kita tulis di sini 4 per. Yang samping berapa ini? 6. Kita tulis 6. Nah, hasilnya 2, 4 per 6. Ini caranya menjadikan pecahan biasa ke pecahan campuran. Gitu anak-anak ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut sama. Sekarang Putri punya soal ya. 1, 2 per 5 ditambah 4 per 5. Perhatikan yang Putri tunjuk ya. 1, 2 per 5 ditambah 4 per 5. Anak-anak, apakah ini pecahan campuran atau pecahan biasa? Pecahan campuran, bagus. Kalau 4 per 5, ini pecahan campuran atau biasa? Biasa, pinter. Nah, untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, ini syaratnya harus dijadikan pecahan biasa. Nah, ini kan pecahan campuran. Kita jadikan ke pecahan biasa dulu, biar mudah menghitungnya. Yuk kita jadikan ke pecahan biasa dulu ya. Caranya kayak tadi. 1 dikali 5 berapa? 5 ditambah 2 7. Pinter, kita tulis ya. Penyebutnya berapa ini? 1, 2 per 5. 1, 2 per 5 penyebutnya berapa nak? 5. Pinter, kita tulis 5 ya. Bagus. Nah, berarti 1, 2 per 5 kalau dijadikan ke pecahan biasa hasilnya 7 per 5. Sudah paham? Nah, sekarang ditambah 4 per 5. Karena 4 per 5 ini sudah pecahan biasa, langsung kita tulis. Nah, gitu anak-anak. Sekarang lanjut, 7 per 5 ditambah 4 per 5. Penyebutnya berapa ini nak? 7 per 5 penyebutnya berapa? Oh, 5. Bagus. Kalau 4 per 5 penyebutnya berapa? 5. Pinter. Ini 5, ini 5. Apakah penyebutnya sudah sama? Sudah. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung kita tulis. Nah, ingat, penyebut itu tidak dijumlahkan ya. Yang dijumlahkan hanya pembilang. 7 ditambah 4 berapa? 11. Bagus. Berarti hasilnya 11 per 5 ya. Nah, ini kan hasilnya pecahan biasa. Kalau ingin menjadikan ke pecahan campuran, bisa. Caranya seperti tadi, pakai purugapit ya. 11 dibagi 5. Coba 11 dibagi 5 hasilnya berapa yang mendekati? Pinter, 2. Kita tulis di sini ya. Bagus. 2 dikali 5, perhatikan yang Putri tunjuk. 2 dikali 5 berapa nak? 10. Pinter, kita tulis di sini ya. 11 kurangi 10 berapa? 1. Pinter. Nah, sudah ketemu ya hasilnya. ABS, atas bawah samping. 2, 1 per 5 gitu ya hasilnya. A nya atasnya 2, kita tulis 2. Bawahnya 1, kita tulis 1 per sampingnya 5, kita tulis 5. Hasilnya 2, 1 per 5. Anak-anak, kalau pecahan biasa hasilnya 11 per 5. Kalau pecahan campuran hasilnya 2 per 5. Seperti itu ya. Nah, ketemu hasilnya. Lanjut.
Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Nah, kalau tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya beda. Ingat, kalau penyebutnya beda harus disamakan ya. Kalau penyebutnya berbeda harus disamakan. Nah, coba Putri tanya, 2/1/3 ini pecahan campuran atau pecahan biasa? Oh, pecahan campuran, bagus. Ditambah 1/4/5. 1/4/5 ini pecahan campuran atau pecahan biasa, nak? Oh iya, bagus, pecahan campuran. Berarti ini pecahan campuran semua ya. Putri tadi udah bilang kalau ingin menjumlahkan dua-duanya ini harus dijadikan ke pecahan biasa agar menghitungnya mudah. Ayo kita ubah ke pecahan biasa ya. Caranya seperti tadi. 2 kali 3 6, pinter. 6 tambah 1 berapa? 7, pinter. Penyebutnya berapa ini? 2/1/3 penyebutnya berapa, nak? 3, bagus. Kita tulisnya. Jadi perhatikan yang Putri tunjuk ya, 2/1/3 kalau dijadikan ke pecahan biasa hasilnya ini. Nah, sekarang lanjut ya, kita jadikan ke pecahan biasa 1/4/5 ya. Coba 1 kali 5 5 ditambah 4, 5 tambah 4 9. Kayak tadi ya, Putri ulang. 1 kali 5 5 tambah 4 9. Nah, penyebutnya berapa ini? 1/4/5 penyebutnya berapa, nak? 5, pinter. Nah, jadi 1/4/5 kalau dijadikan ke pecahan biasa hasilnya 9/5 gitu. Kalau 2/1/3 hasilnya 7/3. Kalau 1/4/5 ke pecahan biasa hasilnya 9/5. Baik, kita hitung ya. Nah, ini ada penyebutnya 3. Ini penyebutnya 5. Apakah penyebutnya ini udah sama? Oh, nggak sama. Berarti kalau nggak sama kata Putri diapakan? Harus disamakan. Caranya mudah dengan mengalihkan silang seperti kemarin ya. Dimulai dari yang kiri atas. Nah, silang tuh seperti ini. 7 kali 5, 3 kali 9 kayak gini. Nah, tuh, coba satu-satu dulu ya. 7 kali 5 berapa? Bagus, 35. Kemudian 3 kali 9. Pinter, 27. Nah, sekarang penyebutnya ini dikalikan yang bawah. 3 kali 5 berapa? 15, pintar. Berarti 3 dan 5 ini, nah kalau penyebutnya disamakan hasilnya 15 ya. Ingat, penyebut ini kan tidak dijumlahkan, berarti kita tulis dulu ya. Nah, 35 ditambah 27 berapa? Pinter, 62. Apakah ini bisa disederhanakan? Oh, udah nggak bisa ya. Baik, hasilnya 62/15. Tapi kalau ingin dijadikan ke pecahan campuran hasilnya seperti ini ya. Caranya sama kayak tadi. Ini kan 62/15. Caranya perhatikan yang ini ya, nak ya, yang Putri tunjuk. 62 dibagi 15. 62 bagi 15 yang mendekati berapa, nak? 4, pinter. 4 kali 15 berapa? 60 ya, ditulis di sini ya. Dikurangi 62 dikurangi 60 berapa? 2. Nah, udah ketemu kan hasilnya? Kita tulis. Nah, seperti tadi A, B, S, atas, bawah, samping. 42/15. Satu-satu dulu ya. Atasnya berapa angkanya? 4. Kita tulis di sini 4 ya. Bawahnya berapa ini? 2. Kita tulis di sini 2 per sampingnya berapa ini, nak? 15. Kita tulis. Nah, hasilnya 42/15. Kalau pecahan biasa hasilnya 62/15. Kalau dijadikan ke pecahan campuran hasilnya 42/15. Mudah kan? Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.